Kak Randy ini dosen yang favorit ya? Dikenal banyak mahasiswa, friendly gitu ke mahasiswa. Bahasanya juga kadang-kadang random ya, namanya anak-anak nongkrong lah. Nah, kalau udah di situ ya saya bukan dosennya mereka lagi, lebih ke abang-abangannya aja di situ. Saya tuh paling suka nakut-nakutin apa mahasiswa. ya, kalau iya mahasiswa kayak yang, tapi bukan nakutin apa ya, bukan nakutin akhirnya mereka takut, ngumpul ngerjain tugas. Bahkan kan kita UTS sama UAS kan bisa online ya. Iya, ngerjainnya bareng-bareng di kafe. Iya betul. Kalau di saya tuh kayak kalaupun mau ngumpul tempatnya harus tenang. Iya betul. Kayak di anak-anak itu di live musik, di kafe sambil kayaknya enjoy aja. Kalau di saya yang penting Anda dapat nilai gede, is oke lah kata-kata. Catatan anak kampus. Halo Welcome Star, kembali lagi di Cakam Catatan Anak Kampus. Nah, jadi hari ini itu kita kedatangan tamu, tapi bukan mahasiswa. Ini salah satu dosen yang ada di Palkomtek, namanya Pak Randy. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Oke, halo semua yang di kamera. Nama saya Randy Almahdi Adi Pratama, cukup pendek. Bisa dipanggil Kak Randy, banyak kan dari dulu sampai sekarang dipanggil Kak Randy karena satu tadi menolak tua. Jadi masih dipanggil kakak? Panggil kakak, menolak tua aja. Oke, jadi aku manggil kakak ini berarti? Iya, manggil kakak dong. Kita umur nggak jauh beda. Tahun kelahiran tahun berapa? 2005. Saya 2009 lah. Oke, jadi sebelah aku nih ada Kak Randy. Kak Randy ini dosen di Palkomtek. Kalau boleh tahu sendiri, dosen jurusan apa nih? Bidang apa? Saya untuk saat ini ditempatkan di dosen desain komunikasi visual. Nah, tapi kalau formernya sebelumnya itu saya asistensi dosen itu di jurusan teknik informatika. Kalau dulu kan namanya teknik informatika nih jurusannya. Habis itu kemudian berubah jadi informatika kayak yang kita tahu sekarang lah. Itu jurusan IF. Nah, mungkin ya nanti nggak tahu lah, nanti bakal balik lagi ke situ atau akan tetap di DKV ya. Oke, jadi FYI Kak Randy ini salah satu dosen yang favorit ya di sini, dikenal banyak mahasiswa. Friendly gitu ke mahasiswa. Kalau favoritnya tuh tiap tahun tuh kan biasanya kita ada tuh di wisuda ya tiap tahun. Kalau dekat dengan mahasiswa ya bisa dibilang kayak gitulah. Ya bisa ya, cuman nggak sampai kayak panggilan nama gitu aja nggak. Cuman kalau dekat sering-sering. Kalau dulu masih sering ngopi, kalau sekarang ya karena harus ada istri yang disuruh bawa pulang kan nggak bisa langsung main ya. Kalau dulu ya pulang malam nggak ada masalah, nggak ada yang nyari kan, nggak ada yang nyari. Atau misalnya habis ngajar malam, lepas ngajar malam ngajak nongkrong, ya hayu. Sampai kapan ya? Sampai akhirnya harus pulang kan sudah ada tanggung jawab. Tapi kalau nongkrong ya nggak ada masalah sih sebenarnya, karena apa ya? Istri itu juga ngomong, jarang nongkrong kan. Kalau biasanya kan kalau orang lain yang udah punya istri biasanya tuh ada jamnya mungkin ya. Jamnya di rumah. Kalau saya sih enggak, karena memang tadi mungkin karena jarang nongkrong, terus anak-anak juga banyak yang ketemu nih Kak kapan lagi nongkrong, atau ya bahasanya juga kadang-kadang random ya, namanya anak-anak nongkrong lah, nggak mesti nih, karena kalau udah di situ ya saya bukan dosennya mereka lagi, lebih ke abang-abangannya aja di situ. Ya kalau ada yang nanya atau saya yang nanya, karena kan kita tuh apa ya, generasinya kan agak cukup jauh ya. Kayak saya nggak biasa make TikTok, saya nggak biasa make Discord tuh. Terutama ya kan, kalau anak-anak sekarang kan pasti punya Discord, punya TikTok. Saya itu malah nggak terlalu update. Nggak terlalu update-nya itu ya dari obrolan mereka. Gimana caranya game yang baru tuh lagi apa ya, mau tidak mau ya pasti sama mereka. Obrolan apa yang baru, saling tukar informasi gitu ya. Tukar informasi lah. Pokoknya kalau udah di luar tuh ya udah obrolan bebas, nggak terpacu nggak dibawa urusan kampus ke keluar juga tempat nongkrong. Kalaupun obrolan ya udah kayak obrolan, saya bukan sebagai dosen kayak misalnya obrolan anak muda lah ya. Nilai tadi dapat 60, ya saya nyalain aja 60 dulu. Orang disuruh ini gini aja nggak bisa, coba diginiin. Iya ya.
Nah ya itu, nah paling ya obrolannya paling kalaupun kampus ngobrol kayak gitu, atau misalnya ngobrol-ngobrol, saya tuh paling suka apa ya, nakut-nakutin apa Mahasiswa. ya, kalau iya mahasiswa kayak yang, tapi bukan nakutin apa ya, bukan nakutin akhirnya mereka takut, cuman Iya, kadang-kadang mereka tuh lupa kayak kampus kita tuh kan kadang-kadang asik sih. Iya. Ya kampus komputer itu biasanya anak-anaknya kalau nggak yang dia jadi wibunya terlalu adik ya atau drakor, Iya. mereka kan ya banyak nonton, terus banyak main game, sehingga ya paling lupa. Iya, betul. Karena kan kuliah sama itu kan ya mereka di depan laptop, Iya. mau tidak mau kan pasti kelupaan, apalagi kayak kita sekarang kuliah aja bisa lewat dari HP kan. Nah jadi kayak setahun, 2 tahun, 3 tahun nyaman, lupa tahun keempat kalau yang anak S1 tuh harus PKL. Iya, betul. PKL udah nyiapin tempat belum? Nah banyak kan kadang-kadang kan anak-anak itu nggak tahu juga kan, karena kayak kemarin habis dari COVID tuh apa ya, ekosistemnya atau cara kita bergaul itu kan putus ya. Iya, putus. Kalau dulu kan masih ada kakak tingkat, Iya. kita masih bisa ke kampus tuh, Masih bisa lihat. kenal sama kakak Iya, tingkat. kakak tingkatnya lagi Iya. nyusun. Itu semester berapa ya? Oh, bentar lagi semesternya. Nah, kalau sekarang ya kita hidup per ininya aja, per angkatannya aja, dan itu Iya. yang nongkrong ya cuman ya kumpulan itu aja. Oh, Nah, ada jadi- circle sendiri iya, lah ada gitu-gitu. circle-nya. Kalau sekarang kan nggak, iya. anak sekarang mah ada circle-nya sendiri. Nah, takutnya tadi kelupaan yang ini, orang ini aja kadang-kadang ada beberapa kok satu circle lupa diajak PKL karena tadi baru dihubungi sama misalnya dosen pembimbing, yang satunya mungkin nggak terlalu aktif, jadi udah yang penting kan selamat dulu ya kalau kita ya. Dek, hari ini terakhir. Oke. Ya kalau hari terakhir ya gimana, kita nyelamatin kita dulu lah, nanti baru itu juga ya. Kalau inget-inget kan biasanya kan kadang udah capek, udah main game lewat gitu aja. Nah kalau di saya enaknya kalau sama mereka tuh takut-takutin dulu gimana, mampus nggak bisa. Seru-seruan lah ya, Iya, udah. tapi mereka tuh jadi aware, jadi iya judul belum. Jadi mereka Karena mikir ya, nih. iya, mikir. Apalagi dia kalau dengan sekarang kan kadang-kadang bingung ya, karena kita jarang di kampus, lebih sering di dunia maya. Paling juga ketemu sama kawanan, paling tempat nongkrong kan, Iya. nongkrong. Terus UKM, UKM. ya kan, UKM atau klub. Lepas dari situ kan kalian nggak pernah nongkrong lagi di kampus aja udah kayak model kupu-kupu, kuliah pulang. Iya kan, saya jarang banget. Kalau dulu itu masih apa ya, kampus tuh masih benar-benar rame karena mau tidak mau, suka tidak suka, hiburannya itu bisa dibawa pulang ke rumah. Oke. Itu main game, kalau dulu masih bisa apa ya, bisa pakai laptop di kampus. Kalau sekarang internet udah kenceng, di mana-mana. Kalau wifi di rumah nggak ada atau HP kuotanya nggak kenceng, kita bisa ke kafe. Dan kayaknya anak-anak sekarang Kafe biasanya ke kumpul kafe ya. Kafe semua. Kafe Rata-rata. ya, rata-rata kafe ya. Ya kalau di saya sih sebenarnya kalau dari dulu ya nggak pernah masuk, dan kafe harus keluar duit 20 Iya, sampai betul. 50 ya. Aku Tapi juga anak-anak- termasuknya enggak nih kalau untuk ke kafe. Mungkin zaman sekarang nih banyak anak-anak Gen Z ya termasuknya Gen kan. Z itu. Ngumpulnya pasti di kafe, dan mungkin rata-rata dari mereka kadangan kafe itu untuk makan dan nggak fokus sama tugas jadinya. Iya, Untuk karena TikTokan ada, gitu. TikTokan atau segala macam, ngumpul ngerjain tugas. Iya. Bahkan kan kita UTS sama UAS kan bisa online ya. Iya, betul. Kan ada beberapa anak-anak kan bisa ngumpul, ngerjainnya bareng-bareng di kafe. Iya, betul. Kalau di saya tuh kayak ya cuma nggak tahu ya, karena mungkin perbedaan game Iya, generasi sih. benar. Kalau di saya tuh kayak kalaupun mau ngumpul tempatnya harus tenang. Iya, betul. Kayaknya di anak-anak itu di live musik, di kafe sambil kayaknya enjoy Enjoy aja. Sudah. Kalau di saya yang penting Anda dapat nilai gede, is oke lah, nggak ada masalah. Mungkin tadi ya, mungkin biar relax saja. Betul. Relax saja. Terus iya sih ya. Iya kan Gen Z juga ya. Iya, Gen Z ya, ketermasuknya Gen Z, Gen tapi Z. kurang suka kumpul nih. Iya, kurang suka kumpul, iya. kurang suka sama keramaian gitu. Nah, kalau untuk cara Bapak sendiri ngadepin mahasiswa itu kan banyak banget nih ya pasti ya, beragam-ragam. Maksudnya kayak mereka cara belajarnya ada yang visual, ada apalagi nih ya,
kan gaya belajar itu ada 3 ya kalau nggak salah, ada auditori, kinestetik, sama visual. Itu kan mereka beda-beda tuh. Kayak misalkan aku mungkin cara belajar aku tuh aku lebih ke visual. Nih, mungkin ada temen aku yang lebih suka ke kinestetik gitu. Cara ngadepinnya tuh kayak mana dengan keberagaman mereka itu? Kalau aku ngelihat ini dulu ya, mata kuliahnya. Kalau dia itu teoritis, modelnya kayak matematika diskrit, aljabar linear, kita nggak bisa apa ya? Saya udah nggak mau pakai pendekatan kayak misalnya ini yang ceramah terlalu banyak. Saya kan ganti kata-kata ceramah kayak storytelling aja. Iya betul, storytelling. Iya storytelling. Ini dulunya gimana? Terus perkembangannya sekarang tuh gimana? Ada nggak yang relate untuk sekarang dulu sampai sekarang? Jadi biar mahasiswa tuh tahu basic dasarnya tuh apa. Terus sekarang perkembangannya apa? Yang paling dasar tuh apa? Nah nanti baru dikasih challenge atau tantangan, kasih tugas lah kalau kita bilang. Sekarang perkembangannya apa? Yang paling dekat apa? Nah karena kadang-kadang yang kita baca sama yang mahasiswa yang baca itu kan pasti beda kan. Nah bisa jadi yang mahasiswa itu dia lebih apa ya, lebih tahu perkembangan terkini daripada kita. Iya betul. Kalau saya nggak nutup kemungkinan. Jadi kalau misalnya kayak lagi bahas pertama nih masih teori-teori tentang misalnya serangan malware, misalnya keamanan komputer. Nah isu yang sekarang tuh ada apa? Nah kalau kita selalu bahas teoritis, bosan. Bosan. Jadi kalau di ini langsung ngomong malware ada apa aja kira-kira, oke ada ini. Itu paling cuma 5 menit saya akan bacain kilat, habis itu coba cari beritanya sekarang. Serangannya yang terjadi itu apa? Coba cari dulu beritanya, udah kita bahas. Itu nama serangannya apa, terus gimana caranya. Nah mereka biasanya akan lebih enak fokus ke situ. Buat aja grup udah langsung fokus ke situ. Nah kalau praktek saya itu lebih suka ada study case tapi yang unik-unik. Misalnya kalau study case buat website website apa nih yang unik. Misalnya kalau sekarang mau buat website tentang jualan, temanya e-commerce misalnya, tapi jualannya jangan yang umum, cari yang unik. Misalnya satu suruh dagang cilok, terus suruh dagang pempek. Nah itu coba cari yang unik. Jangan cari yang ini, karena mahasiswa itu semakin dia tertarik sama topik study case-nya, semakin mereka nyari, semakin gali. Tapi kalau kayak misalnya ayo silakan buat sebuah sistem yang harus gini, nanti silakan dikumpulin. Kayaknya nggak bagus. Ada buat presentasi aja udah standar aja kan. Kalau cuma misalnya dikasih ayo silakan ada temanya, misalnya kayak temanya harus K-pop ya. Tapi websitenya misalnya website tadi kayak cilok sama K-pop misalnya. Nah ya gimana cara Anda buat website yang temanya K-pop tapi isinya cilok? Iya kan? Itu unik ya. Kayak gitu kan. Misalnya siapa? Taehyung pernah jajan cilok di sini misalnya, itu kan semua jadi tagline. Nah anak-anak itu juga tanpa disadari mereka akan punya usaha untuk gimana caranya saya bisa ngedesain websitenya, ada Taehyung, ada cilok, terus harus buat ngedit gambarnya juga kan. Nah apalagi sekarang udah ada AI, dihajar pakai AI aja itu bisa. Nah mereka punya usaha lebih, artinya kan harus punya ketertarikan. Kalau saya dulu ya saya kasih dulu ketertarikannya apa. Makanya sih, nah itu tadi fungsinya saya nongkrong ke anak-anak itu, saya cuma pengen lihat yang di happening lagi mereka tuh apa. Karena kalau kayak di anak sekarang tuh yang nggak bakal hilang kan gaming ya. Gaming. Nah cuman kan kita nggak pernah tahu gaming sekarang anak-anak lebih kemana. Betul. Iya kan. Nah, saya tidak tahu ini pasukan mana kan yang mereka tonton itu, ataukah YouTube kah, atau TikTok dari TikTok kah, atau dari Twitch kah. Ya kita nggak pernah tahu itu. Nah, jadi ya siapa tahu ada. Jadi di harapan saya tuh ya biar menarik aja, karena mahasiswa kalau udah dikasih tema cuma dikasih itu aja susah. Makanya udah kita belokin aja udah sekalian. Yang penting materinya tetap ada.
gimana cara mereka biar mereka fokus ke apa ya, ke mata kuliahnya, ya itu aja kalau di saya. Ngebuat mereka tertarik nih, Ya, jadi buat ada mereka tantangan tertarik buat dulu mereka. aja. Mm-mm. Karena nanti kalau mereka tertarik, mereka tuh akan nyoba. Iya, Nah, yang betul. susahnya di mahasiswa itu kan mereka kan nggak pernah tahu ya, saya itu expertnya di bidang mana. Oke. Nah, sekarang nyoba dulu. Iya. Nah, coba, tapi kalau udah dari awal nyobanya udah tekanan batin, kan nggak asik ya. Mm-mm. Nah, itu karena kayak buat website di luar sana itu apa ya? Untuk belajar ya kita cari yang mengasihkan. Tapi kalau nanti udah freelance atau kerja ya kan kita harus sesuai sama itu. Nah, cuman untuk ke situ kan kita harus tertarik dulu kan. Nah, Okay. ya buat kalau di saya ya kalau untuk buat tertarik itu dulu. Nah, masalah nanti kalau udah ini ya udah bisa nggak bertahan sampai di akhir semester. Itu aja sih. Tapi harusnya sih kalau udah tertarik pasti akan keluar usaha lebih lah. Oke. Gitu. Dan kalau Kak Randy ini Iya. di sini, Bapak. aku ngomongnya Bapak, nggak jadi Kak Randy ini di Iya. sini alumni ya, alumni Palkomtek alumni. juga. Tahun Saya berapa Kak? Masuk itu saya di sini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 2011. 2011. Kemudian saya lulus di 2015, kemudian 2015 langsung kebetulan ditawarin untuk bekerja di kampus yang sama, Oke. di Palkomtek. Tuh, jadi ya sebelum wisuda saya udah kerja, Oh. langsung ditawarin di sini. Mm-mm. Dan dulu namanya bukan institut ya, belum berubah jadi institut ya? Ya masih zamannya kita STMIK. Oh, STMK. STIMIK. Jadi kalau dulu itu kan dipisah ya, STIMIK dan Politeknik Palkomtek. Oke. Kalau sekarang sudah jadi Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Which is ya itu dua institut ya kita gabung jadi satu. Oke. Dulu ngambil jurusan apa tuh? Saya dulu jurusan Teknik Informatika. Oh, teknik Malah yang informatika. Teknik Informatika komen di bawah. Ya yang masih jurusannya Teknik Informatika ya, kalau yang sudah, kalau dulu kan nyebutnya anak TI kan. TI. Nah, ternyata di luar sana tuh TI itu parafrasenya ada juga jurusan yang singkatannya sama teknik industri. Oh, teknik Jadi industri. kalau saya keluar yang Anak nggak tahu TI. dengan TI ya saya ngomong anak teknik industri, TI saya bilang. Itu Gitu. sih kalau dulu, kalau untuk ya bokis-bokis dikit lah. Oke. Kalau untuk misalkan Bapak pasti kan banyak nih ketemu sama mahasiswa yang unik-unik, mungkin ada nggak nih ketemu sama mahasiswa yang unik-unik gitu atau ekstrim malahan? Unik tuh banyak ya. Iya. Kayak misalnya dari segi waktu, yang konsisten untuk datang telat ya ada itu ada. Konsisten datang telat. Konsisten datang itu telat. ada. Oke. Ya, konsisten datang telat itu ada. Ya sudah lah, nggak ada masalah kalau di saya kan. Kalau di saya udah hukumannya antara 3. Kalau saya buat kan fisik nggak boleh ya. Iya, nggak boleh. Kalau saya buat fisik ya paling push up Push up. 100 palingan kan. 100 kali tuh? Iya, 100 Oke. kali. 100 kali. Kalau enggak suruh beli apa ya? Gorengan, tapi dari McD. Nomor Gorengan 3, McD. nyanyi. Nah, itu kan Oke. mesti berat kan, karena mengorbankan mental. Kenapa? Karena saya akan suruh teman-temannya satu kelas untuk itu dijadiin postingan di akun IG-nya masing-masing. Nah, terang. Nah, jadi kan yang dipertaruhkan kan apakah uang atau harga diri. Oke. Atau kalau ya Anda mau capek-capek silahkan, kalau ototnya kuat push up 100 kali nggak ada masalah. Ya kan akhirnya ya sudah nyanyi. Jadi kalau memang akan konsisten berapa kali ini ya sudah, berarti setidak-tidaknya setiap pagi saya punya waktu 5 menit itu untuk mendengarkan hiburan nyanyian. Oke. Entah itu di 5 menit akhir perkuliahan atau di awal. Tuh, kalau di saya sih itu. Kalau yang ekstrim? Kalau yang ekstrim, saya pernah bimbingan. Saya masih ingat ya, bukan ekstrim ya. Cuman saya nggak tahu ya, orang entah pernah atau enggak. Mungkin ada juga yang pernah. Saya pernah bimbingan anak PKL. Itu di jam 2 atau jam 3 malam. Bapak ladenin? Iya. Terpaksa atau gimana tuh? Enggak, karena kalau pikir saya itu saya kebetulan sebenarnya waktu itu, karena ya kita nggak pernah tahu orang kan, nggak pernah tahu si anak ini tuh habitnya gimana. Iya, Cuman kalau betul. di saya ya udahlah, saya mencoba mencari kesempatan, karena kalau misalnya di Japri biasanya jadi Japri pagi lewat WA,
mungkin 2 atau 3 jam baru dibales. Nah jadi ada jeda waktunya. Nah jadi waktu itu ini kayaknya bimbingannya terlalu lama, terlalu balasnya gimana, kadang-kadang besok baru dibales. Ya kadang saya juga kayak gitu, demanding juga saya, yang di saya tuh kadang-kadang kalau saya lagi fokus di kerjaan, HP itu ditaruh di sebelah. Paling cuma ngebaca doang sekilas gitu ya. Iya, kadang-kadang ya itu kejelekan saya ini. Kadang-kadang makanya anak-anak tuh udah tahu. Ya kalau anak-anak kalau memang butuh banget, dia pasti akan langsung ke meja saya. Sangat jarang akan langsung WA atau nge-tele, kecuali saya lagi pas ada, ya mereka langsung. Nah, jarak 2 jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam kayaknya akan lama. Nah, waktu itu kayak saya belum dapat balasan, dapat setengah hari kayaknya kalau nggak salah. Waktu itu saya nunggu belum, ya sudahlah, saya ngasih info biasanya kan saya tulis dulu draftnya, nanti baru saya bagi-bagiin. Jam 1 malam baru mau tidur. Oh iya, kemarin lupa, ini baru baru ditunggu ada info baru. Nah udahlah, revisiannya saya sekalian kirim aja lah. Revisian saya kirim, saya ingatin lagi ada info tambahan baru. Kalau nggak salah sih habis nge-game juga malam itu, jadi udah nggak apa-apa nggak. Jam 1 baru mau tidur, baru mau matiin itu dibalas. Dibalas sekali, terus saya balas lagi, ada nanya lagi, dibalas lagi banyak. Loh, kok malah aktif? Nah, kayaknya aktifnya anak ini otaknya di malam hari. Ya udah. Ya udahlah, ayolah kata saya. Saya juga tanggung kan, karena ya kalau bisa ya pertanyaan itu harus selesai lah malam itu. Revisiannya tentang apa yang mau ditambahin. Jadi sampai jam 2 lewat lah, sampai jam 2 lewat. Setengah 3 lah ya. Nyambung kan, nyambung ini. Jam 2. Oke, udah selesai, oke jam 2. Saya ya mungkin ya dia baru bangun mungkin. Baru bangun, otaknya Ya, baru masih jalan. Fresh ya kan. Masih fresh. Dan saya sudah setengah KO ya, jam 2 ya sudah lah ya. Pokoknya ini tak udah selesai. Kayak besok pagi saya tunggu ya. Tik saya matiin, jam 9 datang lagi. Jam 9. Nah, tapi ternyata berlanjut. Nunggu lagi 2 jam 3, jam 2 jam 3. Kayaknya memang enaknya malam kalau sama anak ini. Ya karena kita nggak pernah tahu jam-jam aktif seseorang kan. Habitnya dia kayak ya, gimana. habitnya gimana, karena ya namanya kuliah ya masih cara kita sendiri lah. Tuh, yang ekstrim kayak gitu sih palingan. Saya nggak bilang parah ya. Tapi jam 2 tuh parah sih menurut aku. Bimbingan jam 2. Tapi itu baru kepikiran juga besok. Dia kayak jam 2 malam ngobrol sama mahasiswa, kadang-kadang kalau cuma ngobrol aja it's okay. Ibaratnya kayak mungkin it's okay lah. Kita kayak nih bimbingan. Jam 2 malam tuh PKL. Apa lagi ya paling jauh? Enggak sih, kayak kalau misalnya kayak nyari mahasiswa waktu nongkrong karena nggak pernah masuk kelas. Ada juga itu sekali 2 kali, kayak misalnya dicari banget nih ya kalau di Polkom Teknik ya? Enggak juga sih. Kalau di saya, tapi saya akan cari biasanya. Kayak misalnya satu kelas ada yang sering nggak masuk. Iya betul. Itu alasannya kayak dibuat-buat. Saya akan nanya, ini anaknya emang kayak gini atau gimana? Ada masalah nggak di sama saya? Kalau ada masalah sama saya cara ngajar, saya nggak bakal panggil itu ke kampus. Udah langsung kayak gitu. Ini sering nongkrong kak anaknya sama kamu. Ya udah kita datengin. Jadi langsung nongkrong bareng gitu ya. Udah langsung sini. Karena dia nggak expect kita bakal ada di situ kan. Nongkrong sini. Karena kalau kita di kelas jatuhnya kalau kayak saya marah gitu aja. Tapi kalau kayak di tempat nongkrongan tuh jatuhnya walaupun nadanya sama, tapi saya lebih ke kayak ngoceh curhat gitu loh. Jadi anak-anak itu juga ya cuman kumpulan itu yang tahu. Jadi pokoknya udah aku tinggal ngomong ini apa yang harus kita ini. Karena saya mau ya Anda lulus. Betul. Ya tapi saya punya syarat. Saya punya syarat ya masuk kerjain tugas. Kenapa sering nggak masuk? Karena saya tahu alasan yang dibuat-buat ini kayak mana. Ya, misalnya ban bocor, besoknya lagi putus rantai, besoknya lagi sakit, besoknya lagi. Ya kalau 4 kali dalam 4 minggu tuh kan kayak aneh banget. Kenapa harus di MK saya sial sekali? Ya kan? Kenapa harus kayak gitu? Itu kan udah
Itu kenapa? Apakah memang lagi malas kuliah atau memang lagi apa ya? Ada masalah ada atau kayak masalah. mana? Nah kan kadang-kadang mahasiswa kita nggak tahu. Iya, betul. Dia ya pasti punya harga diri lah, nggak bakal mau buat drama di dalam kelas, takut buat dikiranya nanti ngedrama di kelas. Kalau udah di luar kan ya mungkin something lah. Nah mungkin juga ya kita bisa nanya sama teman-temannya. Jadi si ini ngapa sih? Nah, aku sangat jarang akan ngobrol itu di kampus karena kan gak enakan Iya, kedengaran sama betul, orang betul, lain. betul. Ya kita juga ngejaga mahasiswanya. Makanya kalau di saya ya saya jangan samain saya sama dosen yang lain. Oke. Nah, tapi ya jangan cara saya tuh ya cara saya. Makanya kalau di ketika di luar ya udah just a friend aja, udah kawan aja ada gitu. Nah, tapi ya jangan pernah bawa ini ke kampus. Jadi kayak misalnya kan ada sih mahasiswa kadang-kadang oh karena dekat sama dosen. Oh tidak. Saya tidak. Anda tidak. Kumpulkan tugas di saya tetap nol. Dan nanti waktu di tongkrongan saya akan datang dengan ketawa-ketawa. Ya, Seru nih jadi ya Bapak ya sama. Saya seru aja ya. Nol. Lalu aku nggak masuk, orang udah ada deadline-nya. Jadi dimasukin, apalagi kan kita online ya. Iya, betul. Digital. Datanya udah masuk kan kadang-kadang Kak aku lupa Kak. Mau minta perbaikan Ya udah, gitu ya. Perbaikan dong. Nggak bisa. Udah dibilangin kemarin kalau nilainya udah masuk ke sistem. Udah nggak bisa. Ya, saya angkat tangan. Oke, jadi nggak bisa Saya bantu. kayak gitu. Jadi gimana ya udah. Ya mau gimana lagi. Paling ya udah tinggal ketawa-ketawa aja jadi. Gampang gitu. Tapi enggak selama saya kenal sama mahasiswa atau selama itu ya itu cuma jadi candaan aja. Oke. Terlepas sih mereka nggak lulus juga ya mau gimana lagi. Tapi biasanya sih kalau yang di saya jarang yang nggak lulus tuh jarang. Oh, jarang. Karena biasanya juga saya cari ketika udah mau deket-deket loh ini belum ngerjain, biasanya tetap akan beberapa anak-anak itu pasti akan saya telepon atau minimal di dalam grup itu. Makanya kan kalau kita kan ada grup ya. Iya, Grup siapa yang kenal tolong suruh si ini ngerjain. Tahu saya ini diselesai sih ini nih, karena kan kita nggak tahu kan betul apakah banget. dia lagi kecelakaan atau lagi Betul banget. kita nggak pernah tahu. Itu sih kalau di saya yang penting ya udahlah. Kayak kalau di saya jangan pernah bawa yang di kampus ke tempat tongkrongan, yang di tongkrongan jadi bawa ke kampus. Oke. Itu Beda udah- lah itu jadi ya, beda. Itu sudah dua alam yang berbeda. Jadi kalau kayak di di tongkrongan kita sama-sama nongkrong ya saya nggak harus misalnya saya dosen nih minta dibayarin atau saya yang bayarin karena saya dosen. Enggak juga, kita mah kalau ini ya mau secangkir join ya hayu. Gas Karena aja. biasanya gas aja kan ya kita menyesuaikan sih. Kalau ini pun ya sama kayak halnya anak-anak. Jadi kalau misalnya ketemu di saya temen nongkrong ya yang ngerokok ya kepas-kepus saja, hayu aja, nggak ada masalah. Kalau di kampus ya kan kita nggak boleh, kita punya aturan, ada atau sopan santun lah. Itu. Dan anak-anak itu juga kalau misalnya ke saya kalau urusan kuliah ya sopan biasa, assalamualaikum Pak, gini. Tapi kalau udah Di luar udah kayak salam udah push dislike ayo itu gitu aja. Oh ya ayo ya. Nggak lagi pakai salam kalau udah di luar, ayo gas nggak lagi kayak assalamualaikum Pak apakahnya nggak, apalagi kalau zaman dulu main ML kan cuman pakai ini aja satu kata gas push nah, gitu. Push aja udah. Seru banget ya jadi kalau misalkan sama Kak Randy nih ya. Iya. Jadi mahasiswa tuh nyaman sih. Nyaman cuman tadi ya kalau di saya tuh batasan itu harus udah jelas. Yang penting nyaman aja. Kalau di saya tuh ya mahasiswa, kalau di kampus ya mahasiswa, saya sama dosen mahasiswa. Tapi kalau di luar ya boleh dianggap teman lah ya. Boleh dianggap teman. Itu sih ya biar bukan karena pengen deket ya. Kalau pengen deket sama mahasiswa itu enggak juga. Karena saya juga tuh ya apa ya? Karena gini, kawan-kawan kita tuh udah berkurang. Iya, betul. Berkurang karena ya lain hal tuh kerjaan. Mungkin mereka pas pulang capek
atau saya yang pas pulang saya yang capek, kan kadang-kadang nggak ketemu tuh kalau kita mau nongkrong. Iya, betul. Belum kita punya kehidupan atau punya istri, punya anak yang harus diurus. Nah kalau mahasiswa kan bebas tuh, kadang-kadang tiap malam nongkrong. Iya, betul. Ya saya sesempatnya saya aja, kalau saya pengen nongkrong ya udah saya nongkrong. Enggak ya udah, jadi yang paling bebas atau yang paling enak ini ya mahasiswa. Pun tempat saya apa ya berkeluh kesah juga itu ya ke mahasiswa. Saling keluh kesah lah ya mungkin Iya, ya nanti. kalau kesal saya ngajar segala macam. Saya biasanya sama cerita ya sama mahasiswa itu aja. Oke. Nah cuman ya keepnya ya di kita aja, nggak sampai yang lain-lain, dan itu nggak boleh nggak ember lah ya. Nggak boleh mempengaruhi kehidupan kuliah. Nggak. Ya kalau kita kesel mau kesel aja, udah orang keselnya orangnya juga ada di dalam situ ya paling kita ocehin aja. Jadi paling ya sama aja, dia juga tetap akan ketawa-ketawa kalau kita ngoceh. Ya beda kalau halnya kayak saya udah ngocehnya di kelas, berarti saya benar-benar marah. Tapi kalau kayak di itu tongkrongan, ya udah, saya cuma ngelampiasin aja apa yang benar itu saya pengen lampiasin, udah. Udah kayak gitu sih. Pesan nih buat mahasiswa-mahasiswa yang bandel nih di kamera 1, 2, 3 ini Kak. Pesan buat mahasiswa-mahasiswa yang males buat tugas tapi pengen nilainya bagus gitu. Coba berharap lebih gitu ya. Keajaiban dari zaman Nabi sampai sekarang kan ya sudah dikurangin ya. Kita nggak pernah tahu kan, nggak mungkin ya, apalagi digital kan. Iya, betul. Digital tuh ya kalau Anda nggak ngerjain tugas ya kan 0. Terus bisa kelihatan kalau sekarang di tracking, Pak kenapa nilai saya sekian. Ya saya juga punya catatannya, apalagi kita ini kumpul tugas kapan, ada di Google Form, pakai Google Classroom, ya saya kan akan ada, kenapa nggak diinin. Kalau di saya sih ya kuliahlah dengan sebaik-baiknya Anda kuliah. Karena saya tuh kuliah di tepat waktu udah, yang nelat juga saya jadi udah juga. Jadi kalau di saya dia udah ngerasain 2 itu, jadi kayaknya ya sebagus-bagusnya kuliah atau sebaik-baiknya kuliah adalah kuliah yang selesai. Betul. Ya kuliah yang selesai atau ya skripsi boleh nih di caption. Sebaik-baiknya skripsi, sebagus-bagusnya skripsi adalah skripsi yang selesai, karena akan sangat kecil atau kerdil pemikiran kita menilai orang itu dari cepat atau lambatnya kuliah. Karena kita nggak pernah tahu, kecuali memang yang dia ini memang males. Kalau males ya sudah. Jadi kita nggak pernah tahu kalau malesnya pintar, ketika ada kesempatan ya mungkin dia akan beruntung. Tapi seingat saya sih sangat jarang yang seperti itu. Ya kalau kita punya bakat, punya gift, ya harus dikembangin. Karena kita nggak pernah tahu kesempatan itu datangnya kapan dan ke siapa, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita kuliah, kalau saya bilang selesaiin kuliah sebaik-baiknya kamu kuliah. Jadi kalau misalnya Kak, saya kuliah 4 tahun, oke good, terima kasih, bagus. 3,5 tahun, oke good, bagus. 6 tahun, oke good, bagus. Tidak-tidaknya Anda lulus. Karena kita nggak pernah tahu apakah dia, Kak misalnya saya itu harus cuti, kayak misalnya dia harus di atas 4 tahun. Karena mungkin dia cuti karena dia keterima kerja, ya udah nggak ada masalah. Misalnya dia keterima di CPNS, ya bagus dong, berarti kan udah kerja duluan, habis itu tinggal lulus, berarti kan tinggal ngurus jenjang karir. Kalau di saya ya udah nggak ada masalah. Saya cuma minta 1, selesai, udah itu aja. Selesai, karena sebaik-baiknya kuliah itu kuliah yang selesai. Tuh, nggak peduli lama atau cepat, yang penting tadi sebaik-baiknya Anda kuliah aja. Yang penting selesai dah itu aja. Yang penting selesai intinya. Selesai itu aja ada intinya. Daripada nggak selesai kan. Betul banget. Iya. Nah jadi by the way di Palkomtek ini baru-baru ini menjadi top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Iya, lewat Webometrik. Betul banget. Mungkin Palkomstar nih belum ada yang tahu nih Pak. Kak, maksudnya Webometrik itu apa? Boleh dijelasin sedikit nih, Webometrik itu apa sih? Webometrik itu kalau kata internet. Kalau kata internet, ya. Itu kayak apa ya? Dia itu menilai atau ngereng atau dia perguruan, membuat peringkat perguruan tinggi di dunia. Nah, tapi berdasarkan visitor sama apa ya, tingkat visibilitasnya
perguruan tinggi itu di internet, berdasarkan website mereka sendiri. Jadi kayak website kita atau sering namanya Palkomtek tuh di mesin pencari itu sejauh apa, sebanyak apa gitu. Jadi kayak misalnya kita cari nih kuliah komputer. Nah, kuliah Muncul. komputer tuh Palkomtek tuh ada di nomor berapa. Oke. Nah, jadi popularitas kita tuh di website di Webometricnya itu dia ada peringkatnya dan kita tuh 100 besar. Oke. Tuh. Dan itu merupakan pencapaian terbaik nih Pak Komtek nih. Tepuk tangan dulu. Nah, terakhir nih Kak, mungkin pesan untuk Palkomtek nih ke depannya lagi gimana? Ada nggak Depannya lagi ya. pesan? Kayaknya kalau pesan nggak ada ya. Iya. Ya karena Palkomtek ya saya juga tumbuh dan kembang juga di sini. Sudah berkembang lah ya mungkin ya, Palkomtek ini. berkembang bareng. Karena kita ya mau tidak mau kan ini namanya dosen kan pasti tetap akan belajar. Iya, Tetap akan belajar, bukan artinya kita jadi dosen pinter udah di situ-situ aja. Iya, Enggak, betul. kata siapa? Meninggal juga kami ini belajar ini juga ya, ada ilmu baru, bahasa coding yang baru, belum lagi beberapa layanan website yang ya katakanlah teknologi baru yang harus kita pelajari. Juga. Itu ya apa ya, kalau kesini kalau di Palkomtek saya nggak akan bilang fasilitas udah ini tuh udah di push. Iya betul. Kampus kita udah keren Keren banget. nongkrong. Foto aja kayaknya kita nggak malu kok kalau Iya, betul. kayak duduk di kampus. Iya, startup vibes soalnya. Startup vibes, banyak juga foto-foto yang bisa dijadiin Motivasi. spot-spot, ya motivasi. Digital udah jelas, kampusnya kita udah belajarnya juga udah bisa dari rumah. Apalagi terus kalau makin canggih ya udah ya pasti makin canggih. Betul. Ya makin sini makin berkembang Palkomtek. Itu aja masuk ke Webometrik. Betul banget. Webometrik kita aja udah wow. Ngejarnya udah mantep banget. Itu sih. Karena kan itu peringkatnya dunia global. Iya betul banget. Webometrik. Webometrik. Itu apa ya, Mungkin kalau itu. saya itu ya makin bagus kok Palkomtek. Oke, bagus banget. Aja. Iya, tinggal kitanya aja. Barang-barang apa ya, barang-barang ngewujudin ya Palkomtek yang sesuai slogannya sekarang. Iya. Smart Campus For a better future. Dan tidak ada PR. Ya, tidak Betul. ada PR. Tapi tetap kan Anda harus belajar. Iya, betul banget. Makanya kalau di yang tidak ada PR, ya apa ya, memang kita nggak ngasih PR banyak, tapi kalau belajar ya tetap akan harus belajar, Iya. tetap belajar. Catatan anak kampus.